Muslim itu sejak Nabi ada pada surah mereka berdua. Iya, Terima kasih. baik. Betul, itu menurut saya beliau mengingatkan poin yang sangat penting bahwa kata Muslim itu bukan sesuatu yang baru. Nabi Isa itu mengatakan bahwa dirinya Muslim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi annana muslimun. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa sahabat umatnya itu ingkar kepada dia, Nabi Isa berkata, adakah di antara kalian yang mau menjadi penolong agamaku? Maka sahabatnya Isa berkata, kami siap menjadi penolong agamamu. Persaksikanlah wahai Isa bi annana muslimun, bahwa kami orang-orang apa? Muslim. Ketika Nabi Yakub menghadapi sakaratul maut dan beliau merasa khawatir terkait dengan kondisi keturunannya sepeninggalnya akan menyembah siapa, Allah abadikan itu dalam firman-Nya, falamma am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian itu menghampiri Yakub? Idh qala libanihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ada 12 anaknya, di antaranya adalah Yusuf, Bunyamin dan lain sebagainya. Maka buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku? Qalu, anak-anak Nabi Yakub berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan setia wahai ayah, kamu jangan takut wahai ayah, jangan risau wahai ayah, kami akan tetap beribadah kepada Rabbmu, Rabbnya Ibrahim, Rabbnya Ismail, Rabbnya Ishaq, ilahau wahida wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Artinya semua nabi dan rasul itu muslim. Apa arti muslim di dalam pengertian yang sedang kita jelaskan? Yaitu mereka adalah orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah dalam bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan pernah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud dengan memasrahkan diri itu adalah dengan cara mentauhidkan Allah. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'atihi wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bahwa Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari segala bentuk syirik. Itulah Islam. Jadi Islam itu kepasrahan dengan cara mentauhidkan, ketundukan dengan mentaati, dan itu harus diikuti oleh sifat apa? Bara'ah, atau dalam istilah lain al-khalusu, yaitu bersihnya hidup kita dari segala macam kesyirikan. Jadi apapun nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad, mereka muslim dalam pengertian ahlu tauhid. Mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli. Barakallahu fiik. Allah ibarik. Masih ada? Waktunya masih cukup panjang. Masih ada nih. Barangkali Pak Ustaz mohon pencerahannya Pak. Ini ada dari Al-Imran 6568, bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi atau Nasrani. Iya, mohon pencerahannya. Baik, iya, Allah membantah bahwa bagaimana kalian wahai Yahudi, bagaimana kalian wahai Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim beragama Yahudi, kata Yahudi, kata Nasrani enggak, Nabi Ibrahim agamanya bukan Yahudi, tapi agamanya Nasrani. Allah di dalam membantah pengakuan ini mudah. Bagaimana kalian mengatakan Yahudi, Ibrahim Yahudi atau Ibrahim Nasrani, padahal Taurat dan Injil baru turun? Artinya syariat Yahudi baru muncul setelah berlalunya masa Ibrahim. Ini bantahannya menurut saya bantahan yang logis dan sederhana. Nggak usah kita muter-muter.
Artinya, wahai Yahudi, kalian katakan Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Itu nggak masuk akal. Kalau agama Yahudi itu dimulai dengan turunnya Taurat, itu Taurat baru turun sekian ratus tahun setelah masa siapa? Nabi Ibrahim. Kalau agama Nasrani itu dimulai dengan diturunkan datangnya Nabi Isa dengan apa? Turunnya Injil, itu Injil turunnya jauh setelah Nabi Ibrahim. Bagaimana orang yang sudah meninggal sejak ratusan tahun yang lalu dinisbatkan kepada Yahudi dalam arti pengikut Taurat, atau dinisbatkan sebagai Nasrani dalam arti pengikut apa? Injil. Afala ta'qilun? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak punya apa? Tidak punya pikiran, tidak punya akal? Jelas atau tidak? Itu maksudnya. Masih ada sebelum ditutup? Pak John, silakan Pak John. Ada dua pertanyaan Ustaz. Baik. Yang pertama, tauhid itu sama apa enggak dengan akidah? Tauhid sama tidak dengan akidah? Ya, yang pertama. Yang kedua, adakah kisah sahih yang menunjukkan kalau Nabi Ibrahim itu mengatakan akan ada nabi terakhir dari keturunannya, seperti halnya kisah sahih dari Nabi Isa kalau akan ada nabi penutup itu. Baik, Pak. Barakallahu fiikum. Nabi Ibrahim ya, yang tadi yang kedua itu adalah ada nggak kabar dari Nabi Ibrahim akan datangnya apa? Seorang nabi. Apa bedanya tauhid dengan akidah? Tentunya secara sederhana kita katakan bahwa akidah itu lebih luas daripada tauhid. Akidah mencakup 6 rukun iman. Akidah itu 6 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Itu kita sebut dengan akidah. Akidah tidak keluar dari 6 pembahasan tersebut. Adapun tauhid dia secara spesifik berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala, baik terkait dengan perbuatannya, yaitu hanya Dia pencipta, penguasa dan pengatur, ataupun terkait dengan terkait dengan perbuatannya atau terkait dengan haknya. Haknya adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Walaupun Pak John, terkadang kata tauhid itu dipahami sebagai satu nama dari ilmu. Kata tauhid kadang digunakan untuk menyebutkan satu jenis ilmu. Orang mengatakan kita belajar ilmu tauhid. Bentuk lain ada ilmu fikih. Kalau ilmu tauhid digunakan untuk menjelaskan satu jenis ilmu, maka dia mencakup semua bagian dari akidah. Oleh karenanya ketika para ulama menyebutkan nama-nama ilmu akidah, mereka katakan akidah. Walaupun kata akidah itu sendiri tidak datang baik dari Quran ataupun As-Sunnah, tetapi sudah dipakai menjadi satu istilah yang umum untuk menyebutkan kata keyakinan. Itu akidah. Akidah secara bahasa dari kata al-aqdu yang artinya mengikat. Jadi kita yang ada di ruangan ini diikat oleh sejumlah keyakinan. Keyakinan bahwa Allah Esa, keyakinan bahwa Allah pencipta. Karena sesuatu yang kita yakini itu mengikat kita, maka dia disebut dengan akidah. Al-aqdu, al-akidah. Kadang disebut ilmu akidah, kadang disebut dengan iman, kadang disebut dengan tauhid, kadang disebut dengan usuluddin. Kadang disebut apa? Usuluddin. Kadang disebut dengan al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Ada fiqhul akbar, ada fiqhul asghar. Fiqhul akbar akidah. Imam Abu Hanifah menulis kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Pas dibuka isinya akidah semua. Dalam istilah ulama-ulama terdahulu, kalau akidah namanya fikih yang besar. Kalau fikih yang kecil itu masalah furu', kaifiyah ibadah. Dan terkadang akidah juga disebut as-sunnah. Oleh karenanya dahulu para ulama salaf menulis buku judulnya As-Sunnah lil Muzani, As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad misalnya, atau As-Sunnah li Imam siapa, banyak kitab-kitab apa As-Sunnah. Itu ternyata pas dibuka isinya bukan hadis-hadis Nabi. Isinya malah
Makanya ketika kita bicara ahlus sunnah wal jamaah, itu konteksnya lebih kepada akidah. Kalau masalah fikih ya mau Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, walaupun mereka mungkin berbeda dalam masalah ijtihad, tapi mereka disatukan dalam akidah yang sama, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tauhid dengan akidah ya tergantung mau dilihat dari sisi mana. Kalau tauhid dilihat dari sisi bahwa dia sebagai nama ilmu akidah, iya berarti dia mencakup apa? Semuanya. Tapi kalau tauhid yang dimaksud adalah tadi mengesahkan Allah dalam perbuatannya atau biasa disebut rububiyah, mengesahkan Allah di dalam hak-haknya atau biasa disebut dengan apa? Uluhiyah, maka dia lebih sempit daripada apa? Akidah. Akidah ada malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Jelas kan ya? Allah Akbar. Baik. Masih ada sebelum di yang kedua tadi, apakah Ibrahim alaihissalam beliau menyinggung tentang kedatangan Nabi Muhammad? Setahu saya tidak menyinggung, tapi meminta. Ayatnya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ya sampai akhir ayat. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Mekah berkata, Rabbana wab'as, utuslah kelak di antara mereka seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka kitab-kitab. Dan kata para ulama, doa itu dikabulkan oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau saya tidak salah ada ucapan beliau di mana beliau berkata, aku ini doa ayahku. Aku ini doa dari siapa? Ayahku. Maksudnya Nabi Ibrahim dahulu berdoa, ya Allah, dari negeri ini kota Mekah utuslah seorang Rasul yang membacakan kitab, hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari apa? Dari akhlak yang buruk dan lain sebagainya. Allah Akbar. Azan ya. Baik. Nyambung itu tadi surat apa itu tadi? Surat Al-Baqarah ya. Rabbana wab'ath fihim. Al-Baqarah Bapak. Baik, kita azan dulu sambil saya cari ayat berapa itu Ustaz? Tahu ayatnya berapa itu? Rabbana wab'ath fihim. Ayat 129. Al-Baqarah 129. Silakan.